Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizka. Jadi kali ini aku akan membuat sebuah database yang menggunakan MySQL di terminal. Oke. Nah, jadi sebelum kita buat, aku udah buat template-nya. Tabel-tabel apa aja yang mau kita buat. Jadi di sini ada 4 tabel. Ada tabel produk, tabel pelanggan, tabel transaksi, dan tabel supplier. Dan di masing-masing tabel itu ada 4 field dan 5 data. Nah, yang di blok kuning ini dia nantinya akan berelasi. Jadi ID toko di tabel produk sama ID toko di tabel pelanggan itu dia akan berelasi. ID pelanggan di tabel pelanggan sama ID pelanggan di tabel transaksi itu dia juga akan berelasi. Nah, di tabel supplier yang berelasi itu sama kayak tabel 1 dan 2, yaitu ID toko. ID toko dari supplier dan transaksi. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi langkah awal adalah Windows R, ketik cmd dan dia akan muncul untuk terminalnya. Yang pertama kita masuk dulu cd. Oke, ada lagi sampai MySQL bin. Oke, MySQL min Oke, pastikan sampai kalian udah nyala. Kalau misalkan kalian udah sampai min urut terus error, itu berarti tandanya sampai kalian belum nyala. Oke, langsung aja kita create database. Toko Jaya deh. Oke, kita lihat dulu show databases. Oke, Toko Jaya udah masuk. Nah, ini karena dia database masih non, kita ganti jadi use Toko Jaya. Oke, database change, dia udah berubah ke Toko Jaya. Sekarang kita mulai untuk membuat tabelnya. Create table. Kita jadiin 2 ini aja biar gampang. Oke, yang pertama itu ada tabel produk, create tabel produk. Yang kedua itu ada ID produk. Ada ID toko. Kita jadiin primary key. ID toko, integer primary key, nama produk. Nama produk varchar, kok titik koma, jumlah kita kasih integer just 10. Oke, titik kurung dan titik koma. Very oke. Nah, sekarang kita munculin dulu kira-kira udah benar banget dash produk. Oke, untuk ID produk, ID toko, nama produk, dan jumlah udah muncul. Sekarang kita lanjut buat ke tabel yang kedua. Create tabel pelanggan. Jadi ada ID pelanggan. Kasihin integer dan primary key. Oke, ID pelanggan kan tadi ID toko ya yang primary key. Sekarang ID pelanggan yang primary key. Integer primary key, habis itu koma, ID toko,
terus ada ini ID pelanggan, ID toko, ada nama pelanggan, varchar apa ya, dulu aja, terus umur kasih integer ID pelanggan. Oke, sekarang kita relasiin origin key dari yang ID toko ya, ID toko. References di table product yang ID toko. Variation key dari ID toko yang ini. Oke, udah sama ya, tipe datanya integer. Terus direferensikan di table product ID underscore toko yang primary key. Kita enter, bismillah. Oke, query oke. Nah, sekarang kita lanjut buat tabel ketiga. Create tabel transaksi ya. Transaksi. Create table transaksi, kita buka kurung. Kalau di transaksi itu ada ID transaksi, terus nanti kita pakai integer 10, terus ID toko, nah di sini ID tokonya kita ganti jadi primary key karena mau direlasiin sama ID toko di supplier. ID toko integer primary key. Oke, benar. Terus ada ID pelanggan. ID pelanggan integer 10. ID pelanggan terus harga. Harga pakai integer 10, 15 deh. Oke, kita sambungkan for region key dari ID pelanggan references di tabel pelanggan Jadi ini version key dari ID, kan ini benar ya, dari ID pelanggan di tabel transaksi,
Terus kita relasiin ke ID pelanggan dari tabel pelanggan. Nih, ID pelanggan dari tabel transaksi, ID pelanggan, terus kita referensikan ID pelanggan di tabel pelanggan, ID pelanggan di tabel pelanggan. Nah, kita enter, di koma, oke. Oke, query oke. Nah, sekarang kita lanjut buat tabel terakhir atau tabel keempat. Oke, tabel keempat itu ada tabel supplier namanya. Create table supplier. Oke, di dalam itu ada ID supplier, aku pakai integer, primary key deh. Terus ada ID toko lagi. ID toko di sini kita pakai integer 15 nih. Oke. Terus ada nama supplier. Nama supplier, terus kita kasih varchar 20. Ada harga juga, kita pakai integer 15. Oke. Terus kita sambungkan origin key, dari ID toko, references dari tabel transaksi, ID dari toko. Oke, coba kita lihat dulu. Origin key dari ID toko, terus references ke tabel transaksi yang field ID toko. Oke. Titik koma. Oke. Oke, query oke. Nah, coba bisa kita lihat dash pani supplier. Mungkin yang pelanggan transaksi supplier kita lihat dulu semuanya. Dash pelanggan. Oke, udah sesuai. Terus lanjut kita ke dash transaksi. Oke, udah sesuai juga. Sama yang terakhir itu adalah dash supplier. Oke, udah sesuai juga. Nah, selanjutnya di sini aku mau mencontohkan gimana caranya kita memakai operator like. Kita pakai yang namanya count, terus ada yang namanya average, habis itu ada yang pakainya order by gitu. Cuma kalau kataku sebelum kalian mulai itu semua, oh ya kan ini belum di insert ya. Nah, kalau kataku, kalau dari pribadi aku sendiri itu lebih gampang buat table dan direlasiin dulu baru di insert. Jadi nanti sebelum aku ngenalin yang order by dan teman-temannya itu, aku mau insert dulu nanti. Jadi kita insert nih ID produk 1, 2, 3, 4, 5, terus laptop Asus, HP Oppo gitu. Bakal insert dulu ke 4 tabel ini. Oke, sebelumnya sebelum kita lanjut ke insert,
Aku mau ngeliatin dulu apakah antar tabel itu udah benar-benar berelasi atau enggak. Oh ya, ini kita nyalain dulu. Nah, kita pencet aja untuk adminnya. Oke, tadi aku nama database-nya itu apa ya? Aku tadi namanya apa ya? Database Tokojaya. Nah, ini Tokojaya. Oke, kita lihat. Nah, oke, ini dia udah saling berelasi. Berarti udah bener ya, untuk origin key-nya udah tepat. Gimana sih? Ya pokoknya gitulah ya. Nih, udah saling berelasi. Nah, sekarang kita insert. Oh, salah, bukan yang ini berarti. Yang ini, nah. Oke. Oke, tadi terakhir sampai munculin ini ya, field-fieldnya. Sekarang kita insert mulai dari table product. Oke, kita insert into product. Taruh deh biar gak lupa, kita ades lagi jadi produk. Nah, kan tadi udah di atas kan yang produk. Oke, kita insert into product. Insert into product, terus buka kurung. Dalam itu ada ID produk, terus ada ID toko, ada nama produk, ID produk, ID toko, nama produk, jumlah. Terus kita kasih values. Ya, jadi yang pertama itu kan dia integer. Di sini varnya cuma 1, berarti pakai tanda petik cuma 1. Oke, sini bisa lihat ID produknya ya, 01. ID toko 101. Terus nama produknya laptop Asus. Nah, jumlahnya itu 3. Oke. Terus ini tinggal kita ganti jadi 2. Jadi 102. Ini jadi HP Oppo. Jumlahnya itu ada 4. Ntar ya, in varchar. Oke. Kita sesuaikan aja sama yang ada di sini. Kursi gaming jumlahnya itu ada 2. Headset coba.
jumlahnya ada 6. Nah ini karena terakhir kita jadi titik koma. Ya, coba kita lihat dulu 1, 2, 3, 4, 5 101, 2, 3, 4, 5 integer varchar. Oke, bisa kita liatin dulu. Jadinya select bintang from product. Oke, ini udah sesuai ya kan. Lanjut sekarang kita insertkan tabel pelanggan. Insert into pelanggan. Insert into pelanggan. Oke. Di pelanggan itu dia ada ID pelanggan, terus ada ID toko lagi, pelanggan, sama umur. Yang pertama itu kan dia integer varchar integer, berarti sama aja kayak in ya sama, berarti yang pakai tanda petik cuma 1 juga. Di 11 terus itu kita tinggal panggil aja karena kan bentar. Iya, tinggal dipanggil aja. Ya sama aja sih kalau dipanggil juga. Berarti 101, 102 juga. Karena kan sama. ID toko sama ID toko ini dia berelasi. Jadi kalau misalkan ID toko ini mau dipanggil ya sama aja karena isinya kan sama, 101, 102, 103, 104. Iya benar-benar. Oke. Terus apa lagi nih? Terus Andi umurnya 22. Budi umurnya 54. Tiga ini 103. Terus ini Citra umurnya 87. Namanya Dewi. Tiga. Terus yang terakhir lima, namanya Eka, umurnya 23. Oke, titik koma. Oke, kita liatin select
bintang from pelanggan. Oke. Ini dia udah sesuai. Terus lanjut kita buat tabel dari tabel transaksi. Oke, tabel transaksi berarti kita tampilin ini. Transaksi. Oke. Insert into transaksi, ada ID transaksi, transaksi, ada ID toko, ID pelanggan, sama harga. Oke, dia semuanya integer di sini, jadi nggak usah ada yang pakai tanda petik. Oke, transaksi 221 tunggu. Kan ini dia berasi ID toko. Terus yang ini dia berelasi ke ID pelanggan. Transaksi ID pelanggan. ID tokonya 100. Kita ubah aja deh nanti ID tokonya. Takut nggak boleh sama nggak sih? Soalnya kan yang ini sama ini emang berelasi, tapi kan yang ini transaksi, yang tabel transaksi dia berelasi tuh ID pelanggan, dengan ID toko transaksi sama pelanggan itu dia nggak berelasi, cuma ID pelanggan. Terus nanti si supplier ID toko dia mau nyambung ke sini. Iya. Jadi ya nggak masalah nggak sih kalau misalkan nggak masalah kalau misalkan ini di toko ID pelanggan nggak masalah kalau misalkan ID toko di tabel transaksi itu beda sama tabel 2 awal tadi. Yaudah, sekarang kita berarti yang tabel transaksi coba jadi ratus aja deh. 501, 502, 503, 504, 505. Berarti yang ini juga kita ganti. 501, 502, 503, 504, 505. Oke, ada sama. Oke. Sekarang yang transaksi kita masukin 501, 11. Tapi udah sama ID pelanggan ya. Oh iya kan emang berelasi ya, Pak. ID pelanggan 11, berarti ini 11 juga. 11, terus harganya 70.000. Terus ini 222, ini 502, ini 22, ini harganya 45.000. Oke. Terus yang ini 223, terus 3, ini 3. Ini harganya 60.000.
ada 224, jadi 504, jadinya 44. Ini harganya berapa? 15.000. Terus di enter, terakhir 225, 505, ini 55, harganya 78.000. Oke, kalau di oke, kita tampilin select bintang from transaksi. Oke, untuk ID pelanggannya udah sama, coba lihat ID pelanggannya. Oke, udah sama. Oke, sekarang kita insert table supplier. Oke, insert info supplier, ada ID supplier, terus ID toko, nama supplier, sama harga. Oke, kalau ini sama integer varchar. Oke, ID supplier ada 666, terus 501, koma, Maju Jaya, harus spasi nggak sih? Gabungin aja lah, Maju Jaya. Terus harganya berapa tuh? 10.000. Integer varchar integer. Oke, koma, jadinya 777. Ini 502. Yang ini sumber baru berapa? 11.000. Enter. Terus 3 elektronik, ceritanya PT elektronik itu ya. PT elektronik 12.000. Enter. Mebelindo 13.000. 555. Emang 555 belum ada ya? Bentar, itu 500. 111 tadi kan berapa deh? 11, 101, 221. Oh ya, belum ada. Oke. 555, 505, audio touch, audio touch 14.000. Oke, titik koma, kita tampilin select bintang from supplier. Oke, udah sama. Oh, dia ngurutin.
bener. Tapi yang di bawah jadi ke atas. Iya. Ya udah, nggak apa-apa deh. Yang penting kan tadi kita mau apa namanya, ngerelasiin transaksi sama supplier itu kan di ID toko ya. ID tokonya udah sama kan 505 500. Waduh, dia kebalik 501 502 505 nya dia di bawah, ini 505 nya di atas. Insya Allah nggak apa-apa ya guys. Sebenarnya nanti ngaruhnya di mana ya? Insya Allah nggak apa sih. Insya Allah. Coba kita cek di PHMY adminnya deh, coba di Tokojaya. Ini kan udah ada pelanggan, produk, supplier, dan transaksi kan. Coba kita buka pelanggan. Coba udah masuk. Kalau kalian mau edit juga bisa. Nih supplier terakhir kita supplier ya. Ini 505 501 sini. Oke. Berarti lanjut, coba bentar di Tokojaya ya. Ini udah nih, masih tetap berrelasi. ID toko ke ID toko, terus ini ID pelanggan, ID toko, ID toko. Oke guys, sekarang aku mau nunjukin ke kalian gimana caranya kita pakai Between. Iya, jadi yang pertama di sini kita pakai table apa ya, table produk aja deh. Pakai table produk. Jangan deh. Kita cari yang ada harganya. Nih, transaksi ya. Apa supplier aja deh. Oke, coba kita ya select bintang from supplier. Terus kita mau ambil field yang harga, berarti where harga. Nah, between, kita misalkan ini kan harga dari berapa nih, 10.000 ya. Jadi kita between 5.000 lah. Between 5.000 terus and apa ya, 12.000 lah. Tuh, ini kenapa nih? Oh, apa kayaknya nggak pakai spasi deh tadi aku. Coba. Nah, tapi harusnya udah ke spasi sih. Coba deh di giniin dulu. Nah, tadi kan gini nih. Nah, coba ya. Bismillah. Nah, ini dia. Jadi between itu kan kita mau pakai table si supplier kan. Kita mau ngurutin harga apa ya? Harga kalau misalnya kita pesen dari si supplier, semua yang ada di tabel supplier itu antara 5.000 sampai 12.000. Apa aja nih yang ada di antara 5.000 sampai 12.000 gitu. Nah, muncullah nama supplier Baju Jaya, Sumber Baru, Elektronik, harganya 10.000, 11.000, 12.000. Ya jadi gitu. Kan ini antara 5.000 sampai 12.000 kan, berarti yang munculnya cuma
harga yang diantara mereka aja gitu, makanya yang muncul cuma 10.000, 11.000 sama 12.000 gitu. Nah sekarang aku mau ngeliatin cara like, operator like. Oke. Berarti kalau like kita pakai table apa ya, misalkan ini deh, pelanggan kita pakai yang nama pelanggan ya, select bintang from pelanggan, terus where pelanggan, where, jadi apa namanya, nama pelanggan ya, where nama pelanggan, terus like. Nah ini aku mau cari nama pelanggan, misalkan ya, ini tuh datanya banyak banget sampai 100 gitu. Terus aku mau cari nama pelanggan yang belakangnya i gitu. Berarti like terus tanda petik persen i. Coba titik koma. Nah, tadi kamu bilang kan yang nama pelanggan yang belakangnya cuman i, berarti yang muncul cuman Andi, Budi, Dewi yang belakangnya i. Nah kalau misalkan kita cari yang depannya a misalkan, berarti kita cari hurufnya dulu, a baru persen. Coba ya. Nah di sini cuman ada Andi karena ini depannya a gitu kalau like. Oke guys, sekarang aku mau nyontohin gimana caranya kita pakai not like. Kan tadi kita udah aku udah kasih contoh buat operator like kan. Sekarang aku mau kasih contoh untuk not like. Jadi kalau misalkan like itu kan nih, like kita panggil yang depannya a. Nah kalau misalkan kita pakai not, kalau misalkan kita pakainya not, dia bakal keluar kebalikannya, yaitu berarti keluar selain dari a gitu nih, dia bakal keluar dari selain dari a. Coba kalau misalnya aku contohin lagi, coba aku ini ya. Nih, not like misalkan yang depannya B, enter. Nah, selain dari B itu dia bakal keluar karena aku pakainya not like. Jadi selain dari B itu dia bakal keluar dari selain yang B gitu. Oke lanjut, aku mau ngasih tahu tentang cara pakai operator N. Nah kalau operator N itu, misalnya di sini aku mau pakai table pelanggan lagi, misalnya select bintang from pelanggan, terus where kita pakai field yang umur aku mau where umur yang lebih dari 55 terus n, terus misalnya aku mau pakai field ID toko, misalkan ID toko yang lebih dari 103. Coba ya kita, oke ini udah benar. Coba ya, jadi aku tuh mau pakai dari table pelanggan di field umur itu yang lebih dari 55 sama ID tokonya itu lebih dari 103. Coba ya. Nah kenapa empty? Karena berarti dia dua-duanya itu gak ada yang benar. Jadi kalau misalnya n itu dia dua-duanya itu harus benar. Kalau misalkan salah satunya aja salah, berarti dia itu
Kalau salah satunya salah berarti dia bakal empty gitu. Itu berarti ini yang umur lebih dari 55 sama ID toko 103 itu dia pasti ada yang salah gitu, makanya dia empty set gitu. Nah sekarang aku mau nunjukin cara pakai dari ini yang dash sama ASC. Coba kita tampilin lagi spreadsheetnya. Oke. Nah, kita select lagi, select bintang from, kita pakai apa ya? Pakai supplier lah, kita pakai supplier ya. Kok di sini? Di sini. 2010 ya. From supplier. Iya bujuk. Terus kita pakai order by. Order by, aku mau pakai yang harganya nih. Harga kita pakai yang ASC. Aduh, select bintang from, aku pakai table supplier. Habis itu order by harga ASC. Enter. Nah, jadi kalau misal ASC itu dia ngurutin, karena aku pakainya harga angka. Kalau misal ASC itu dia ngurutin dari yang terkecil nih, dari 10.000, 11.000, 12.000 sampai yang terbesar 14.000. Nah, kalau misalkan kita pakainya dash, kalau misalnya kita pakainya dash, berarti dia munculnya dari yang terbesar 14.000 sampai 10.000 gitu. Kalau misalkan untuk harga kan, bentar ya guys. Nah, kalau untuk harga itu kan kalau misalkan kita pakai ASC, dia bakal dari yang dari terkecil sampai terbesar. Nah, kalau misalkan dash itu kalau misalkan angka, dia bakal dari terbesar ke terkecil. Nah, sekarang gimana kalau misalkan buat huruf? Misalkan di sini aku pakainya by bukan harga tapi nama supplier, misalkan nama underscore supplier, kita enter. Nah, kalau misalkan dash, dia itu bakal ngurutin dari Z sampai A nih, dari S ya kan sampai ke A. Nah, kalau misalkan kita pakainya ASC, dia bakal munculnya dari yang huruf A sampai Z tuh. Jadi dia akan mengurutkan. Jadi kalau misalkan dia angka, kalau angka dia itu ngurutin, kalau misalkan dash sama ASC, dia tuh dari ngurutin yang angka terbesar sama angka terkecil. Kalau misalkan untuk huruf, dia itu akan mengurutkan dari huruf A sampai Z, kalau enggak Z sama A, sampai A gitu. Jadi maju sama mundur. Oke. Nah, sekarang aku mau nunjukin cara pakai operator limit. Jadi misal di sini aku mau pakai table apa yang belum? Table apa yang belum ya? Produk. Berarti select bintang produk. Select bintang produk. Select from dulu. Select bintang from produk. Terus pakai order by misal di bagian produk nih, di bagian produk kita mau nama produk deh, nama produk. Nah, masukin deh limit misal 3 koma, coba bentar, select bintang from. Nah, jadi di sini maksudnya itu adalah kalau misalkan kita tulis limit 3, kan di table produk itu kan dia ada 5 data ya. Tapi di sini aku pakai limit 3, berarti dia bakal muncul
3 data aja karena aku munculinnya limit 3 gitu. Nah sekarang gimana kalau misalkan gini, misal kayak limit 1, nah misalkan gini nih, jangan gini deh. Oke, misal gini, aku udah ngambil dari table product dan di fieldnya yang nama produk limit 1,3. Maksudnya gimana? Ini kita enter aja dulu deh. Nah, jadi kan tadi di table produk itu kan dia ada 5 data. Nah, satu ini dia namanya tuh kayak skip satu data. Jadi yang pertama itu kan tadi datanya itu kan ada laptop Asus. Nah kan di sini laptop Asus ada nggak? Oh, ada sih. Coba bentar. Gini. Limit 1,3. Jadi dia akan nyekip 1 dan limitnya 3 gitu. Jadi gimana ya? Ya gitu pokoknya. Jadi kalau misalkan limit 1,3, satunya itu dia akan skip 1 data dan yang muncul itu cuman ada 3 data gitu. Coba kalau misalkan kita coba lagi. Misalkan di skip 1 yang muncul 2 data misalkan. Tuh, ya kan? Jadi dia di skip 1 dan limitnya 2 gitu. Jadi udah di skip usul limit gitu. Jadi udah limitnya 3 yang muncul cuman 3, limitnya 2 yang muncul cuman 2 gitu. Terus aku mau nunjukin cara pakai count. Kan biasanya count itu dia ada count, ada average, ada min, ada max. Tapi di sini aku mau ngasih contoh di count aja. Jadi misalkan aku mau pakai table apa lagi ya? Table produk lagi aja deh. Kita select count. Terus sini aku pakai bintang aja. Bintang itu berarti aku nge-select semua datanya ya. Select count pakai bintang semua data. Terus di sini kita misalkan, misal di sini jadinya apa ya? Misal apa ya? Total produk deh. Total produk. Total produk from produk. Nah, kayak gini deh. Jadi dia select count semua data. Select count semua data, terus kita misalkan as total produk. Jadi nanti dia munculnya bakal tabelnya total produk. Nah, dari table produk aku coba enter. Nah, jadi gitu guys. Jadi di table produk ini dia tuh jadi count itu dia menghitung. Jadi gimana ya? Ya, jadi kalau count itu dia menghitung datanya. Kan ini count bintang aku berarti pakainya seluruh data terus aku asin, aku misalkan jadi total produk, makanya dia fieldnya jadi total produk karena udah aku misalkan. Terus dia itu count, dia itu menghitung berapa data yang ada di table produk. Ada 5, bener kan? 5 kan? Gitu. Coba misalkan lagi from apa ya? From pelanggan. Nah, dia 5 juga karena
ya emang semua data yang ada di table, yang ada di 4 table ini kan emang 5 kan. Jadi ya gitu guys. Dia menghitung seluruh data. Nah, sekarang aku mau coba untuk apa namanya? Join yang bagian join. Jadi aku bakal nunjukin inner join antara 2 table, terus inner join antara 3 table, sama left join. Oke, jadi pertama aku mau yang join 2 table dulu. Jadi 2 table aku mau pilih table produk sama table pelanggan. Jadi kita tinggal select, terus produk, table produk, terus dot, pilih fieldnya, aku mau field nama produk. Oke. Terus koma, table pelanggan, titik, aku mau field nama pelanggan. Ini tadi error karena aku udah coba-coba tapi nggak jadi. Jadi sekarang kita coba yang jadi. Oke. Di table product, field nama produk sama table pelanggan, dan di field nama pelanggan. Terus kita enter. Kita ketik from dari produk aja. Kalian mau from pelanggan juga bisa, jadi terserah kalian. Tapi di sini aku mau from produk. Kita enter. Nah, kita join pelanggan on. Nah, di dalam sini kita taruh field yang saling berelasi, yang udah kita taruh foreign key sebelumnya. Nah, yang berelasi di table produk sama table pelanggan itu kan ID toko ya guys. Jadi kita tulis aja produk dot id toko, produk dot id toko sama dengan pelanggan dot id toko. Oke, titik koma. Bismillah. Coba kita cek dulu bentar, produk nama produk, terus pelanggan di nama pelanggan. Itu from product, abis itu join pelanggan on. Terus yang berelasi itu di table product dot id underscore toko sama dengan pelanggan. Oke, bismillah. Kenapa error ya? You have an error, check the menu. Udah nyala, kok masih nyala? Ini sih yang berelasi, ini kok ID toko. Udah kok bener. To the user pelanggan on. Salahnya di situ guys, pelanggan on. Join ya Allah. Coba join, bukan join. Udah. Tuh masa join sih? Select produk, nama produk pelanggan, terus enter. From produk, terus enter. Join. Mana sih? Nih, ini join, bukan join. Nah, join pelanggan on produk. Nah, kan? Ya tadi salah. Ini di join, gara-gara join. Nah, ada ya. Berarti kan ini kita mau gabungin sih nama produk sama nama pelanggan. Jadi biar kita bisa gabungin antar dua table dan dua field ini, kita taruh
rumus ini nih, select, terus ini table product, terus ini fieldnya kita mau pakai field yang mana yang mau digabungin, terus ini juga sama, terus kita tulis from product gitu, dari table product. Jadi si table product ini join ke table pelanggan gitu, atau table pelanggan join ke table product juga bisa kalau misalkan from pelanggan gitu. Terus ya udah, kalian di dalam kurung ini kalian tulis field yang berelasi yang di awal tadi udah kalian masukin version key. Oke. Nah, sekarang aku mau coba yang 3 table. Kita coba masukin aja. Nah, ini kita tambahin nih. Kan ini udah di table produk, udah di table pelanggan. Sekarang kita tambahin di table apa ya? Mana sih? Table supplier deh. Supplier dot apa nih? Supplier kita mau table yang nama supplier. Nama coba digedein dulu deh, takut salah. Oke. Terus yang from product ya, from product ya nggak apa-apa, samain aja, from product, terus join pelanggan. Nah, ini kan karena ada 3 table ya guys, jadi kita join itu ada 2. Nah, ini kan berarti ada 3 table ya, ada table product, table pelanggan, sama table supplier kan. Nah, buat table product yang ini dia udah ditaruh di from. Terus di table pelanggan itu kita udah join yang pertama nih, ini join. Nah, pelanggan terus udah kita masukin, ini jangan pakai titik koma. Terus kita join lagi. Nah, join berarti ini join si supplier berarti. Ya, si supplier. Nah, di supplier ini dia mana yang berelasi. Dari supplier ini yang berelasi itu si ini nih, ID toko dari transaksi ke ID toko supplier. ID toko, oke. Berarti ini transaksi ya tadi ya. Transaksi, oke. Di transaksi ID toko sama supplier. Coba bentar. Join pelanggan. Terus yang berelasi produk ID sama pelanggan. ID toko udah benar di atas. Habis itu join supplier on transaksi ID toko. Oke. Kenapa error? Apa harus berelasi sama produk ya? Join supplier on transaksi ID toko. Supplier ID toko. Coba bentar. Coba join supplier transaksi ID toko.
transaksi.id underscore toko sama dengan supplier ID toko juga. Kayaknya iya deh. Gimana ya? Oke guys, sekarang aku tahu salahnya di mana. Jadi, kenapa tadi aku error? Karena di sini kan supplier, nama supplier, habis itu di sini apa coba? Joinnya ke transaksi. Sedangkan kita aja nggak ada join transaksi sama sekali. Jadi salah. Jadi kita ulang aja. Select produk, nama pelanggan, terus kita pakainya ini aja, table transaksi pakai apa ya? Transaksi ID pelanggan deh. Transaksi .id pelanggan. Terus pelanggan, tentang pelanggan, transaksi.id pelanggan. Oke. Terus join baru tuh from produk, abis itu join pelanggan. Nah, terus ini bukan join supplier. Berarti join transaksi. Join transaksi, terus yang sama itu apa nih? Transaksi yang berelasi itu dia ID pelanggan. ID pelanggan di ID pelanggan. Coba ini dia. Pelanggan di ID pelanggan. Sama di transaksi. Transaksi ID pelanggan. Coba kita lihat dulu. Nih, pelanggan ID di tabel pelanggan, terus ID pelanggan itu dia berelasi sama apa namanya? Transaksi yang ID pelanggan. Kan ID toko ID pelanggan. Oke. Coba ya, bismillah. Terus error. Join. Bentar. From produk pelanggan transaksi. Produk pelanggan transaksi. Yang pelanggan udah benar, transaksi ini loh. Padahal kan mereka saling berelasi. Coba join transaksi. Join transaksi on pelanggan ID pelanggan dot ID pelanggan sama dengan transaksi dot ID pelanggan titik koma. Salah di mana ya? Guys, setelah aku teliti lebih dalam, ternyata salahnya itu cuma di koma, guys. Coba dari tadi aku itu pakai koma. Nih, join pelanggan koma. Harusnya di sini nggak usah pakai koma. Di sini aku coba pakai koma. Harusnya nggak usah pakai koma, guys. Jadi setelah aku coba tadi, nih komanya aku ilangin, akhirnya dia muncul deh. Itu. Jadi kalau yang ini itu contoh dari join dua table.
Kalau ini dia join 3 table, jadi sama aja ya, tinggal ditambahin aja kan. Ini ada 3 table kan, ada table produk, table pelanggan, sama table transaksi. Terus produknya udah dari from, terus ini table pelanggan, terus ini juga table transaksi. Nah, transaksi kita cari yang berelasi gitu deh. Nah, sekarang aku mau contohin ya left join. Kalau left join tuh lebih gampang guys. Misal kalau left join aku mau pakai table, bentar. Misal kalau left join aku mau pakai table, nah ya, coba kita buat lagi deh kita tadi. Misal kalau left join aku mau table apa ya, transaksi supplier deh, transaksi sama supplier. Oke, jadi kita langsung aja select, terus kita select semuanya, semua data kayak bintang, makanya terus from transaksi, terus nambahin left join supplier, berarti left join supplier on. Nah, ini kita relasi ini yang nyambung. Kalau transaksi sama supplier itu di ID toko, berarti transaksi .id underscore toko sama dengan supplier .id underscore toko. Nah, oke, ini dia udah nyambung nih. Jadi kalau misalkan left join itu, jadi coba ya kita ilangin dulu misalnya leftnya kan. Kalau join itu kan berarti 2 table atau lebih, dia jadi 1 gitu kan. Nah, kalau misalkan left join kan, ini aku dari from transaksi ke supplier gitu kan. Nah, dia bilangnya left berarti kita mulai dari transaksi dulu kan, makanya dia yang keluar table transaksi duluan ya kan. Nah, baru table supplier gitu deh. Beda lagi kalau misalnya nanti right join. Kalau misalnya right join nanti yang muncul ya supplier duluan gitu, baru transaksi gitu. Jadi fungsinya itu. Terus ini jadi ini nih rumusnya kan, terus aja select semuanya. Aku mau munculin semua data, jadi makanya pakai bintang. Terus from table kalian mau dari mana, left join ke join mana. Terus on kita kasih table dan field yang berelasi, yang udah kita kasih variation key gitu. Nah, sekarang 2 terakhir aku mau nunjukin check sama union join. Nah, ini tadi untuk cek aku udah nyoba. Jadi caranya itu di sini aku jelasin aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya cek itu kita harus nambahin di awal sebenarnya pas kita buat create table, pas kita buat fieldnya. Cuma karena aku udah terlanjur, udah sampai bawah-bawah, udah insert dan segala macam, jadi di sini kita tambahin aja tabelnya. Kita pakai alter table, terus alter table apa namanya, di table transaksi, terus kita pakainya modify bukan add. Kenapa? Kalau add itu dia nambahin, sedangkan kita itu kan mau memodifikasi aja, jadi kita pakai modify. Nah, modify di bagian harga, di gini deh biar gak bingung, bentar. Nah, gini nih, ini modify di bagian harga
kan ini transaksi di bagian harga. Jadi kan harga di atas itu, bentar, transaksi transaksi mana nih, ini pelanggan nih. Di bagian harga kan kita pakai integer ya, harga integer, terus kita tuh mau nambahin kolom cek, kan nih harga integer nih, berarti kita tambahin aja yang harga integer, kita tambahin cek. Terus ini buka kurung, karena kita mau pakainya field yang harga, kita kasih value-nya di sini. Harganya misalkan itu lebih dari sama dengan 45.000 gitu. Sekarang kita coba ya. Jadi kalau misalkan kita masukin atau kita insert data yang kurang dari 45.000, itu dia bakal error. Coba ya, kalau misalkan kita insert lagi, insert into, bentar, aku lupa insert into, oke, insert into transaksi. Ini deh biar gak bingung, des dulu deh. Des transaksi, oke. Kita insert lagi nih, insert into transaksi, terus ada into transaksi, ada ID transaksi, terus ID toko, terus ID pelanggan, terus sama harga. Value valuasi, lupa, values, oke. Terus sisa kita tambahin nih ya, kan ini integer semua ya. ID transaksi, misal kalau di sini kan kita apa nih, tabel transaksi ya, dan misalnya kita kasih 226 misalkan 226, terus ID tokonya 506, terus ID pelanggannya 66, sama harganya misalkan kita salahin ya, misal kan dia tadi bilangnya di sini harganya itu harus lebih dari 45.000. Coba kalau misalnya kita kasihnya 40.000 misalkan, 40, 23. Oke. Nah, dia bakal error. Tuh, constraint transaksi harga field for Tokojaya transaksi. Kenapa? Karena kan kita di sini dia bilangnya harus lebih dari sama dengan 45.000 kan. Sedangkan kita di sini insertnya 40.000. Coba sekarang kalau misalnya kita insertnya lebih dari 45.000. Insert into, oke, benar. Nih, coba kita ganti jadi 50.000. Kita enter. Error. Cannot add or update a child wrong. Foreign key constraint fails Tokoja. Kok jadi foreign key? Constraint transaksi. Oh ya Allah, ini kita, oh tapi kan error ya. Cannot add or update a child row. Of origin key.
Tapi intinya harusnya bisa ya. Ini udah bener sih, dia harusnya error karena emang kan di sini harusnya bilang lebih dari sumberkan 45.000 ya. Nah ini aku kasih 40.000, dia error karena emang ya error karena kan aku pakainya lebih dari 40.000 gitu. Oke. Mungkin nanti bisa dikoreksi lagi kali ya. Nah, tapi ini udah bener ya guys, kalau yang 40.000 ini udah constraint transaksi harga. Karena emang ya udah kan, ini dia udah query oke kan, udah query oke, terus kita tambahin 40.000, salah karena harusnya 45.000 gitu. Nah sekarang aku mau ngejelasin union join. Oke. Jadi misalkan union join itu aku mau pakai table apa ya, bosan banget di tablenya. Pelanggan transaksi deh. Pelanggan transaksi sih. Ya nggak apa-apa deh. Berarti kita langsung tulis aja select nama pelanggan, terus di enter. Select nama pelanggan, terus from nama pelanggan itu kan ada di from table pelanggan ya. From pelanggan kita kasih union. Terus kita mau gabungin sama apa ya, harga deh, nggak apa-apa. Harga ada selectnya, select harga, terus from transaksi. Nah udah nyambung gitu. Jadi union join itu dia menggabungkan dua field, dua table dan dua field, tapi nanti dia jadi satu field gitu. Nih kan tadi aku select nama pelanggan itu ada di table pelanggan. Jadi kita select nama pelanggan, terus from table pelanggan, terus kita kasih union. Habis itu kita mau gabungin kemana nih? Aku mau gabungin ke field harga. Kita select harga di table mana? Di table transaksi, makanya from transaksi titik koma gitu. Udah deh, jadi dia udah gabung antara field nama pelanggan sama field harga. Jadi gini deh gitu. Oke deh, sekian dari video tutorial MySQL dasar. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.